pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita inginkan dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu tausiah dari Mudir PPTK Al-Madinah yaitu Al-Ustadz Muhammad Naim LC MPD Hafizallahu taala. Eh, Maka dari itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Naim Hafizallahu taala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Kepada para wali santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini meskipun secara virtual, dan kami mengucapkan jazakumullahu khaira, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada Bapak Ibu semuanya, terkhusus dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sedang mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah pada khususnya. Bapak Ibu, para wali santri yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa anak adalah merupakan amanah. Dan anak adalah merupakan investasi bagi kita. Dan anak juga merupakan penyambung kebaikan. Amaliyah kita, baik ketika kita masih hidup, demikian pula tatkala kita sudah meninggal. Maka itu, mari untuk benar-benar memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak kita. Dan itu tanggung jawab orang tua. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya mau menjadi apa itu anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Maka mari kita berta'awun alal birri wat taqwa, di atas kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendidik putra-putri kita, anak generasi kita yang mereka akan membawa estafet risalatul Islam. Dan insya Allah ini adalah kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian, dan kita pun juga berharap mudah-mudahan kita juga yang di pondok pesantren ada andil, ada bagian dari kebaikan-kebaikan itu. Maka itu tentunya juga kami mengharapkan doa restu dari Bapak Ibu sekalian, dan juga sekaligus ta'awun, kerjasamanya, partisipasinya demi kebaikan-kebaikan anak didik kita. Yang
tentunya Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an untuk kita perhatian kepada anak. Wasiatnya Luqmanul Hakim yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di surat Luqman itu menunjukkan bagaimana seharusnya orang tua perhatian dengan anak-anaknya, memberikan wasiat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menjauhi dari kesyirikan, dan juga memberikan wasiat agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini orang tua yang mengingatkan. Demikian pula supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu untuk berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Demikian pula menanamkan kepada anak-anak agar mereka kokoh di atas akidah, di atas prinsip yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun kecintaannya kepada orang tua dan kecintaannya kepada siapapun ini tidak kemudian mengorbankan kepada akidahnya, mengorbankan kepada agamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, maka jangan kau taati. Menyekutukan Allah dengan tanpa ilmu jangan kau taati. Namun apa kata Allah, wasahibu ma fid dunya ma'rufa, bergaulah tetap supaya anak itu juga tetap bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Dan alhamdulillah kita semua insya Allah adalah orang tua yang menginginkan anaknya pun juga hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka mari kita tanamkan kepada mereka agar tidak tergoyahkan dengan apapun yang memberikan iming-iming dari urusan-urusan dunia. Ini anak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattabi' sabila man anaba ilaih. Ikutilah orang-orang yang kembali kepada Allah. Agar anak-anak kita pun juga mengikuti kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dan hendaknya engkau sabar bersama dengan orang-orang senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua akan dipaparkan apa yang dialami di dunia ini. Artinya di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dari wasiatnya Luqmanul Hakim ini bahwa orang tua hendaknya senantiasa perhatian dengan sebenar-benar perhatian untuk senantiasa monitor anak-anaknya dalam mengikuti kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada manusia adalah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan dari anak generasi kita, menjadi anak-anak yang tahan banting, benar-benar menjadi generasi yang Qur'ani, yang menjadikan Al-Quran adalah sebagai pedoman hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai kiblatnya, menjadikan Al-Quran sebagai acuannya. Ini yang kita berharap. Maka Bapak Ibu, para wali santri yang saya hormati dan saya muliakan, keadaan anak-anak kita di pesantren ini tentunya juga untuk latihan. Latihan bermasyarakat.
Meskipun itu masyarakat yang semu, bukan masyarakat yang sebenarnya. Supaya nanti tatkala dia bergaul, bergabung dengan masyarakat yang sebenarnya, itu akan lebih siap memahami berbagai karakter manusia. Menjadi orang-orang yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang tahan banting, sabar di atas kebenaran dan sabar dalam mendakwahkan kebenaran. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga telah mengingatkan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang dia bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan-gangguan mereka itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar, tidak tahan dengan gangguan manusia. Maka itu yang diwasiatkan dari wasiatnya Luqmanul Hakim untuk senantiasa muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Innaka intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sarratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihi Allah. Sekecil apapun itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan salatnya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar. Sabar ini. Sabar dalam mencari ilmu, mengais ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar ketika menyampaikan ilmu. Dan ketika menyampaikan ada aksi, pasti ada reaksi. Maka ini sabar. Bergaul dengan manusia, tahan banting dengan gangguan-gangguan yang terjadi. Maka ini Bapak Ibu sekalian nggak perlu risau kalau kemudian ada masalah ya, di pesantren. Mungkin dengan kawan-kawannya, insya Allah kami yang di pondok semaksimal, sebisa mungkin untuk bisa terus membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian. Maka kami mohon bantuan dan atensinya dari para wali santri sekalian agar perjalanan kami senantiasa juga diberi kemudahan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian berharap anak-anak itu menjadi investasi masa depan Bapak Ibu sekalian, dan kami pun juga menginginkan itu. Karena mereka juga anak generasi kita. Mereka yang juga akan membawa estafet kita. Alhamdulillah satu persatu pun juga estafet sudah mulai bersambung. Ada santri kita yang dulu adalah santri kita sekarang menjadi pengajar. Ustadz Hafid itu juga dulunya dari Tahfidz Al-Madinah juga. Dan juga Ustadz Dimas yang baru saja bergabung pun juga dari alumni kita juga. Dan bahkan yang terbaru adalah Ustadz Khalifatul Amin yang juga baru turun gunung. Baru selesai dari Al-Madinah sampai ke Madinah, kembali lagi ke Al-Madinah. Alhamdulillah. Maka ini juga bergabung dengan kita di pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah ini. Dan beliau dari kecil itu di Tahfidz Al-Madinah. Baru saja beliau menyelesaikan masa lajangnya, masa jomblonya, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi pernikahannya. Dan insya Allah sebentar lagi akan tinggal dekat dengan pesantren. Maka ini adalah upaya-upaya kami untuk terus mengadakan perbaikan. Dan beliau juga sudah bersanad juga. Maka ini upaya-upaya kami untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga semua berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Maka itu
Bapak Ibu, para wali santri yang saya hormati dan saya muliakan, sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa memberikan doa restunya untuk kami, dan juga atensi dan juga partisipasinya demi kemajuan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah, dan juga demi tentunya adalah peningkatan untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kelancaran, kemudahan-kemudahan dalam perjalanan pendidikan kita, dan semoga anak-anak kita dan kita semuanya digolongkan termasuk dari ahlul Quran yang merupakan ahlullahi wa khasatuhu, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan kalam Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan mengingatkan kepada kami dan kepada para wali santri sekalian. Sekali lagi kami mohon ta'awunnya dan kami mohon atensinya dari Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon juga mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian yang membangun, mohon untuk juga jangan bakhil ya untuk memberikan sumbangsih berupa apa saja, pemikiran yang membangun untuk kita, atau juga mungkin dari sisi finansial kalau ada dari Bapak Ibu yang punya kelebihan, untuk kita juga memperbaiki infrastruktur yang ada di lingkup Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ngemplak Sawahan Boyolali ini. Dan banyak PR di hadapan kita ya, yang tentunya dikatakan Jerbasuki mau duit ya. Maka mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dengan doa restu Bapak Ibu sekalian, atau juga dengan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga merealisasikan apa menjadi umniyah, apa menjadi harapan kita demi kemudahan-kemudahan putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam mengenyam pendidikan, khususnya dalam menghafal Al-Quranul Karim di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah. Itu barangkali, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan istima'. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Muhammad Naim LCMPD Hafizahullah Ta'ala atas tausiah dan juga nasihat-nasihat yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, menginjak acara yang berikutnya yaitu pemaparan program pembelajaran yang telah berjalan di semester 1 ini dan juga yang akan berjalan insya Allah di sisa semester 1 ini. Dan insya Allah akan disampaikan bagian kurikulum yaitu Al-Ustadz Hafidz Cahaya Hafizullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu Wassalamualaikum wassalamu warahmatullahi ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak dan Ibu seluruhnya. Yang kita tahu mungkin Bapak Ibu sekalian memiliki acara-acara yang lain, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara pertemuan wali santri di malam hari ini. Dan insya Allah untuk pertemuan wali santri rutin kita adakan
satu tahun sebanyak 4 kali paling minimal, yaitu setelah mid semester pertama, kemudian di saat pengambilan rapot semester satu, kemudian setelah mid semester yang kedua, kemudian yang ketiga adalah ketika kenaikan kelas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu semuanya. Dan saya di sini akan menyampaikan secara ringkas pembelajaran yang telah berlangsung selama kurang lebih 2,5 bulan atau setengah semester, dan gambaran pembelajaran yang akan kita laksanakan sampai akhir semester pertama ini. Yang pertama, jadwal pelajaran. Alhamdulillah, kita telah selesaikan, kita telah laksanakan jadwal ini dari tanggal 15 Juli, awal KBM aktif setelah santri liburan kenaikan kelas maupun santri baru masuk pertama di pondok kita ini sampai tanggal 21 September 2023. Ini waktu efektif pembelajaran. Dan alhamdulillah sudah kita eh, selesaikan beberapa program. Yang pertama program Tamhid untuk kelas 1, persiapan menghafal Al-Quran, ini tahsin dasar. Alhamdulillah sudah ada beberapa santri yang lolos dalam program ini, karena harusnya program ini diselesaikan dalam waktu 1 bulan, namun eh, dikarenakan kemampuan santri berbeda-beda dalam mengikuti program ini, mencapai targetnya, jadi sebagian santri masih dibimbing terus untuk memperbaiki bacaan sebelum menambah hafalan barunya. Kemudian yang kedua, kita sudah selesaikan daurah fikih dan wudhu dan sholat beserta prakteknya. Demikian juga menghafal doa-doa dalam wudhu dan sholat, ini khusus untuk kelas 1. Kemudian kita selesaikan kitab Fadhul Islam di kelas 1 setengah semester ini sesuai dengan target kurikulum kita, dan kitab Tauhid dari bab pertama sampai bab ke-20 untuk kelas 2 yang sesuai target juga. Kitab Kasyfus Syubhat untuk kelas 3 selesai, dan kitab Muqaddimah Jazariyah ini pelajaran tajwid untuk kelas 2 dan kelas 3. Dan alhamdulillah semua sesuai dengan target yang kita tetapkan dalam kurikulum, baik itu pelajaran akidah maupun pelajaran tajwid, demikian juga program tahsin dan daurah fikih wudhu dan sholat. Untuk Al-Qur'annya ini berbeda-beda pencapaian santri dalam hal ini. Kita tidak bisa laporkan secara umum, namun nanti kita akan lihat dari hasil penilaian tengah semester. Kemudian PTS semester 1, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kegiatan PTS semester ganjil ini di tahun 2023-2024 berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan, yaitu tanggal 23 sampai tanggal 28 September 2023. Kemudian hasil PTS semester 1 ini mungkin saya laporkan secara umum, nanti untuk detail persantrinya insya Allah ada laporan yang kita kirimkan ke wali santri. Secara umum sebagai berikut: kelas 1 ini hafal Al-Qur'annya C nilainya. Itu cukup karena kan ya mereka baru masuk pondok tahfidz, otomatis menyesuaikan pembelajaran tahfidz, dan bagi yang sudah memiliki hafalan juga sebagian besar masih kewalahan untuk memurojaah hafalannya, dikarenakan hafalan mereka lemah, sedangkan di pondok kita ini dituntut untuk menguatkan hafalan dan menyetorkan hafalan dengan kriteria yang telah kita tetapkan. Mohon tidak mencoret-coret apa yang ada di layar. Saya terus dulu.
Baik. Untuk nilai diniyah ini juga C, yaitu cukup nilai kelas 1. Kita bisa lihat di sini banyak, ya tidak, zaman sekarang tidak ada nilai merah namun di bawah KKM. Nah, ini juga mereka baru menyesuaikan dari SD, dari pondok sebelumnya masuk di tahfidz. Ini proses penyesuaian butuh waktu, dan kita maklumi karena kelas 2 dulu ya sebelumnya kelas 1 itu juga mengalami hal yang sama. Namun setelah 1 tahun atau paling tidak 1 semester mereka sudah bisa menyesuaikan pelajaran-pelajaran yang satu saat kita sampaikan. Namun alhamdulillah kita bisa lihat di sini untuk pelajaran akidah yang itu mapel khusus kita yang kita ajarkan itu ada rata-ratanya 81. Hanya ada 3 orang yang nilainya di bawah kriteria minimal. Adapun hafalan matan ini juga nilainya C, cukup, dikarenakan secara umum hanya rata-rata didapatkan kelas 1 itu sekitar 70-an, tidak sampai 75. Hafalan matan yang kita targetkan padahal juga sedikit untuk kelas 1 di setengah semester pertama ini, hanya matan Tuhfatul Atfal. Dan kita maklumi juga karena matan Tuhfatul Atfal ini akan diajarkan setelah mid semester ini, dan target yang maksimalnya harus selesai pada 1 semester. Dan insya Allah kita memiliki harapan yang besar mereka akan bisa menyelesaikan seluruh target yang kita telah berikan. Untuk kelas 2 hafalan Al-Qur'annya baik, alhamdulillah. Untuk diniyahnya juga baik, hanya sedikit saja mereka yang di bawah KKM. Hafalan matanya cukup dikarenakan program hafalan matan ini kita kelola lebih atau memberikan perhatian lebih baru di tahun ajaran ini. Sebelumnya sudah ada program, hanya karena kita kurang tenaga di dalam mengawasi, memantau program, jadinya hanya diujikan atau dipersiapkan menjelang ujian. Namun mulai tahun ajaran baru ini kita pantau setiap harinya, setiap pekannya perkembangannya, dan kita ujikan setiap kenaikan. Dan saya juga turun tangan di sini untuk eh, menguji setiap kenaikan matan. Setiap kenaikan matan. Untuk kelas 3, Van ini ada salah tulis. Kelas 3, hafalan Qur'annya baik, diniyahnya sangat baik. Kelas 3, diniyahnya sangat baik, karena mereka tentunya sudah sangat bisa menyesuaikan dengan pelajaran yang berjalan. Namun hafalan Al-Qur'an, hafalan matanya cukup ya, dengan alasan sebagaimana alasan kelas 2. Karena hafalan matan ini baru kita kelola, baru kita berikan perhatian lebih di tahun ajaran baru ini. Yang sebelumnya hanya program yang tertulis yang dipersiapkan menjelang ujian saja. Ya, seperti itu. Untuk hasil PTS, hasil pembelajaran secara umum di setengah semester ini. Kemudian laporan hasil PTS di jadwal kita telah tentukan yaitu tanggal 31 September. Namun karena ada beberapa hal, pembagian ini kita undur menjadi hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023. Nanti bagi wali santri yang bisa menjemput anaknya di pondok langsung, bisa langsung mengambil dalam bentuk tercetak. Namun bagi wali santri yang tidak bisa menjemput atau di luar daerah, nanti insya Allah kita kirimkan dalam bentuk PDF. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan kita undur pembagian ini. Di antaranya sebagian santri izin di waktu PTS dan waktu ujian susulan juga belum bisa melaksanakan ujian. Ini nilai belum masuk ke data kami, jadi kita tangguhkan. Masih kita uji di hari-hari ini. Demikian juga di hari Kamis itu pernikahannya Ustadz Khalifatul Amin, seluruh guru berangkat ke sana, kecuali saya sendiri. Saya membimbing remedi. Eh, jadi petugas yang bertugas menginput data ke aplikasi laporan ini
sibuk ketika itu dan baru bisa memproses hari Sabtu kemarin. Demikian mohon dimaklumi Bapak Ibu wali santri sekalian. Kemudian jadwal pelajaran yang baru. Ini ada pembaruan jadwal. Setiap setelah mid semester itu ada pembaharuan jadwal. Sebentar. Setiap mid semester ada pembaharuan jadwal. Nanti misalnya kelas 1 di awal tahun ajaran pelajaran diniyah mereka pagi jam pertama dan kedua jam setengah 8 sampai jam 8.50. Setelah mid semester mereka pindah agak siang jam 8.50 sampai jam 10.40. Demikian juga nanti semester kedua, awal semester kedua jam diniyah mereka berpindah ke paling siang yaitu jam 10.40 sampai jam 12. Demikian juga kelas 2, kelas 3 seperti itu agar mereka merasakan pelajaran diniyah di pagi, pertengahan, kemudian siang. Karena kita hanya punya 2 jam pelajaran diniyah dalam sehari. Adapun jadwal murojaah sugro, murojaah kubro ini menyesuaikan pelajaran diniyah. Bisa pagi, bisa pertengahan, bisa juga siang. Demikian juga agar pengampu tidak saling iri. Ingin mendapatkan jam siang, ingin mendapatkan jam pagi. Demikian juga santrinya seperti itu. Baik, dan alhamdulillah di mulai tahun ini kita sudah memiliki kelas-kelas sendiri, kelas 1, kelas 2, kelas 3, pelajaran diniyah sendiri. Adapun tahun sebelumnya karena guru diniyahnya hanya satu, nah itu baru bisa mengajar 2 kelas. Jadi kelas 2 dan kelas 3 digabung. Untuk tahun ini alhamdulillah bisa terpisah karena pelajaran mereka berbeda-beda. Adapun yang baru selain perpindahan jadwal adalah jadwal tahsin fardi. Itu tahsin perorangan. Satu santri menghadap pada satu ustadz. Dan di sini kalau kita bisa lihat jadwal, insya Allah nanti kita akan bagikan ke grup wali santri. Insya Allah kita akan bagikan ke grup wali santri. Kita bisa lihat ada Ustadz Khalifatul Amin ini eh, pembimbing utama dan ada Ustadz Muhammad Naim. Ini setiap hari Sabtu dan hari Kamis. Di hari-hari lain insya Allah yang membimbing adalah Ustadz Khalifatul Amin. Satu santri maju menghadap beliau diperbaiki bacaannya. Dan tahsin ini kita ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan tamhid, yang kedua tingkatan takmil, penyempurnaan, yang ketiga tingkatan itqan, pematangan. Sebagaimana hafalan juga ada 3 tingkatan. Yang pertama marhalah hifat, menghafal, yang kedua marhalah itqan, mematangkan, memutkinkan, menguatkan, kemudian marhalah yang ketiga isnad, pengambilan sanad. Kemudian yang kedua yang baru adalah jadwal pengawas halaqah. Alhamdulillah kita memiliki 12 pengampu atau bahkan 13 yang tertulis di situ. 13, setiap 5 santri diampu oleh 1 orang pengampu. Rasionya 1:5. Itu ideal. Paling maksimalnya 1:6. 1:6 untuk pengampu. Namun kita lihat sangat perlu ada pengawas atau musyrif halaqah yang keliling untuk mengawasi kegiatan halaqah. Apakah tercapai target ataukah tidak. Dan di sini ada 3 pengawas yang dibagi dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Ada Ustadz Muhammad Naim, ada Ustadz Khalifatul Amin, ada saya sendiri. Kemudian yang baru, insya Allah di setengah semester kedua ini ada jadwal ekstrakurikuler. Yang sebelumnya sudah ada jadwal futsal, jadwal renang. Namun kita akan tambah insya Allah jadwal bimbingan memanah setiap hari Kamis sore. Jadwal ini sudah ada, namun biasanya kita laksanakan futsal itu setiap hari Jumat dan renang hanya di momen-momen tertentu seperti hari Sabtu kemarin setelah mid semester. Baik, seperti itu. Itu jadwal yang baru. Kemudian
berkaitan dengan program yang baru yang sebelumnya sudah ada namun kita belum jalankan. Kami selalu berusaha memperbaiki program yang ada dan menjalankan program yang sebelumnya belum bisa berjalan karena keterbatasan tenaga pengajar. Berikut di antara program yang akan kami jalankan yaitu tahsin qiraah bertingkat yang dibimbing oleh Ustaz Muhammad Naim dan Ustaz Khalifatul Amin langsung. Ya, beliau ini tidak diragukan lagi keilmuannya dalam bidang qiraah. Ustaz Muhammad Naim, murid Syekh Ubaidullah Al-Afghani, beliau sangat terkenal di dunia internasional. Demikian juga beliau beberapa kali pernah menjadi juri musabaqah Quran nasional. Maka kalau santri-santri kita tidak eh, terwarisi ilmu qiraah dari beliau, sangat rugi. Demikian juga Khalifatul Amin, beliau ini berguru ke Syekh Mukri Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Marsyadi Al-Azhari. Ini Mukri yang ada di Madinah. Beliau mengambil sanad dari Syekh ini dan beberapa mukri di kota Madinah lainnya karena beliau setoran yang saya ketahui itu di Jami' Al-Fauzan, demikian juga di Masjid Nabawi dengan beberapa masyayikh. Namun beliau tawadhu, tidak mau dicantumkan di sini guru-guru beliau secara lengkap. Nah, dan tahsin qiraah ini bertingkat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ada tamhid, ada takmil, ada itqan. Kemudian ada eh, bahasa Arab aktif. Itu penerapan bahasa Arab aktif. Ini kita mulai setelah mid semester ini. Dan ini juga bertahap kita mulainya. Sebenarnya kita sudah susun semenjak 3 tahun yang lalu karena kembali lagi keterbatasan pengajar, tenaga, kita belum bisa terapkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada bantuan, ada guru baru, beberapa yang bisa bahasa Arab aktif, dan kita belajar metode cara mengajar, metode mubasyarah, yaitu mengajar bahasa Arab dengan bahasa Arab. Selain dari keilmuan bidang ilmu bahasa sendiri. Ini beberapa hal yang baru dalam program kita. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya PPDB pembukaan penerimaan peserta didik baru sudah kita buka, baik itu unit tahfidzul Quran maupun madrasah aliyah maupun SMP IP Al-Madinah. Maka bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak maupun keluarga yang ingin mendaftarkan ke pondok pesantren, bisa memilih pondok kami. Dan terkhusus untuk pondok tahfidzul Quran Al-Madinah, kita memiliki keunggulan-keunggulan, di antaranya guru yang kompeten, bersistem rapi, memiliki ijazah dan sertifikat bagi yang berhak, biaya terhitung murah sangat kalau dibandingkan dengan pesantren yang selevel dari sisi makannya. Tapi dari sisi fasilitas memang di unit tahfidz ini masih sederhana. Tapi dari sisi makan bisa disaingkan dengan pondok-pondok lain. Demikian juga slogan kami yang baru dari pesantren Al-Madinah Al-Basari yaitu pesantren ramah santri. Pesantren ramah santri. Kalau di luar sekolah ramah santri, kita pesantren ramah santri. Baik. Dan pendaftaran bisa dibuka di link ini, ppdbpesantrenalmadinah.org.id. Ini kita buka dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 15 November 2023. Dan bagi santri yang meninggal bapaknya atau yatim dari usia 12 sampai 15 tahun itu bisa mendapatkan keringanan biaya beasiswa dalam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Madinah di unit tahfidz dan unit SMP. Adapun unit aliyah, dikarenakan rata-rata yang masuk aliyah usia 15 ke atas, maka tidak ada beasiswa
untuk anak yatim. Karena anak yatim sampai usia 15 tahun sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pembahasan-pembahasan fikih. Baik, itu eh, yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan ini. Kemudian setelahnya di sini ada Kaldik. Nanti tolong Bapak Ibu sekalian baca. Sudah saya kirimkan ke grup wali santri. Ini kita di tanggal 1 Oktober agenda kita. Nanti tanggal 5 dan 6 liburan bulanan santri, 2 dan 3 November liburan bulanan. Eh, Dan 25 sampai 30 November ini sudah masuk di penilaian akhir semester. Sampai tanggal 7 Desember, sekitar 2 pekan. Setelah itu ada kelas meeting, ada outing kelas, penyerahan rapot tanggal 16 Desember 2023 ini diharuskan hadir. Jadi ada pertemuan wali santri dan penyerahan rapot semester 1. Ini orang tua harus hadir ke pesantren sekaligus menjemput santri yang mondok di pondok kami. Kemudian liburan dari tanggal 17 Desember sampai 1 Januari. Tanggal 2 Januari 2024 ini ada kekeliruan. Kedatangan santri masuk semester genap. Tanggal 3 Januari awal KBM semester genap. Nanti bisa dilihat, mungkin Bapak Ibu sekalian ingin membooking tiket dari sekarang, bisa dilihat. Yang ini sudah kita cocokkan dengan kaldik yang ada di pesantren Al-Madinah Nogosari. Jadi di unit aliyah maupun SMP, putra maupun putri. Adapun jadwal yang baru, insya Allah nanti kita akan kirimkan ke grup wali santri. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Atau yang terakhir, berkaitan dengan donasi yang pernah kita buka, itu donasi motor operasional pesantren. Alhamdulillah kita sudah membelikan 1 unit motor Supra Fit dan sekarang sehari-hari dipakai oleh Ustadz baru, yaitu Ustadz Abdul Hasan yang kita kontrakkan di sekitar pesantren. Yang membutuhkan motor, jadi sehari-hari kita berikan kepada beliau kuncinya dan beliau rawat. Jadi motor inventaris pesantren. Adapun satu, alhamdulillah ada salah seorang wali santri yang mewakafkan atas nama ayah beliau motor Jupiter MX, itu kita gunakan operasional dalam sehari-hari. Baik itu mengantar ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit ataupun menghadiri acara-acara pesantren, rapat, undangan pernikahan dan lain sebagainya. Yang terakhir kemarin dipakai ke Magetan menghadiri acara walimah Ustadz Khalifatul Amin. Sekitar perjalanan kurang lebih 3 jam menggunakan motor wakaf tersebut. Dan masih ada 1 motor lagi yang kita mau cari, namun sampai sekarang belum dapat. Beberapa kali Sanaim ditawarkan dan hampir dibayar, namun karena masukan dari bengkel, tidak jadi dibeli. Nah, insya Allah kita akan laporkan nanti ketika sudah terbeli. Dan dana kemarin dari yang terkumpul sekitar 14 juta dari wali santri. 1 orang wali santri 4 juta, 1 orang wali santri 1 juta. Yang pertama wali Daki Ahmad 4 juta, kemudian wali Tolhah ada 1 juta, kemudian ada 1 dari Ikhwah 50.000. Itu yang masuk ke rekening PPTK Al-Madinah. Kemudian yang dari Ustadz Naim totalnya sampai 14 juta. Alhamdulillah melebihi yang kita targetkan. Dan itu hanya dibuka sekitar hanya 1 jam saja sudah terkumpul sekitar 14 juta. Jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ibu Wali Santri semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Bila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab dan kita juga menerima kritik dan saran dari wali santri seluruhnya. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Hafidz Cahaya Hafizallahu taala atas pemaparannya. Itu tadi Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, acara yang ketiga. Kemudian dilanjutkan acara yang keempat yaitu tanya jawab dan juga kritik dan saran. Monggo pada Bapak Ibu wali santri yang
ingin bertanya berkaitan dengan apa yang telah disampaikan ataupun berkaitan dengan pesantren, dan juga ataupun yang mau menyampaikan saran, kritikan ataupun masukan kepada kami, kita berikan waktu, tafadhol bisa angkat tangan ataupun bisa dituliskan. Kalau mau bertanya secara langsung atau menyampaikan secara langsung bisa angkat tangan. Nanti kan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Apabila mau dituliskan di chat, tafadhol bisa dituliskan di chat. Insya Allah nanti akan kita bacakan. Insya Allah pertanyaan akan dijawab langsung sama ustadz-ustadz yang berkaitan dengan pertanyaan. Sini masih ada Ustadz Naim, masih ada Ustadz Hafid, dan juga insya Allah dihadiri seluruh pengampu halaqah Quran yang ada di PPTK Madinah. Bagi yang mau bertanya secara langsung bisa angkat tangan terlebih dahulu, nanti kita berikan akses untuk membuka mic. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan angkat tangan. Nanti kita berikan akses untuk membuka mic. Ini Ustaz, ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin Ustadz Hafid bisa menanggapi usulan di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Wali Yusha. Mohon untuk direview dan dievaluasi kembali mengenai target hafalan minimal 18 juz dalam 3 tahun baru dapat ijazah atau sertifikat. Bagaimana target pencapaian santri? Anak usul bagaimana kalau misalnya target tidak mencapai 18 juz? Anak tetap dapat ijazah, sertifikat sesuai kemampuan pencapaian santri masing-masing. Baik, bisa saya jawab ini, Ustaz Debri? Tafadhol Ustaz, tafadhol. Baik, memang kita memiliki target utama. Target utama di pondok pesantren kita ini 3 tahun 30 juz. 3 tahun 30 juz dan kurikulum tahfidz di ketahfidhan sudah kita hitung semesternya, bahkan per harinya berapa. Namun, namun tidak dipungkiri bahwasanya kemampuan masing-masing santri itu berbeda-beda. Kemampuan yang Allah berikan berbeda-beda. Ada yang mampu menghafal 1 halaman sesuai target minimal kita dalam sehari. Ada yang bahkan mampu 2 halaman atau 1 lembar. Namun ada yang hanya mampu setengah halaman. Bahkan ada yang mampu 5 baris saja. Bahkan ada yang mampu 2 baris dalam sehari. Ini kemampuan yang berbeda-beda yang kita dapati dalam dunia tahfidzul Quran. Dan untuk pesantren kita memang sebelumnya belum kita persyaratkan santri itu harus bisa menghafal 1 lembar atau 1 halaman. Nah, maka dari itu kita punya target utama 30 juz, namun ada target minimal. Dan itu harus kita berikan target minimal. Dan target minimal kita menghitung kemampuan santri pertengahan dan santri yang di bawah pun bisa mencapai target ini apabila mereka memiliki komitmen dan kesungguhan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Itu 18 juz. Dengan hitungan 1 tahunnya paling tidak mereka menghafal 6 juz. 6 juz berarti 1 semester 3 juz. Ini sangat sedikit sekali. 3 juz ini bagi santri yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata itu bisa mencapainya. Berarti total hafalan perharinya hanya sekitar 5 baris. Ini sangat bisa. Apalagi kegiatan menghafal Al-Quran di pondok tahfidz dari Ba'da Asar, ya, dari Ba'da Asar sampai jam 5 itu menghafal baru. Bisa nanti menambah waktu setelah jam 9. Yang lainnya murojaah. Nah, tentunya bagi santri yang semangat, komitmen akan mampu mencapai target minimal ini, 18 juz. 1 semester 3 juz.
1 tahunnya 6 juz, 3 tahunnya 18 juz. Nah, ini syarat kenapa kita berikan syarat minimalnya seperti itu untuk mendapatkan ijazah. Dan alhamdulillah ini menjadi semangat juga untuk kebanyakan santri walaupun tidak kita ingkari juga sebagian malah eh, berputus asa, tapi kita berikan motivasi terus. Kita berikan motivasi terus. Kalau kita turunkan nanti kualitas kita tidak naik-naik. Jadi kita berikan target yang kira-kira santri yang di bawah itu bisa mencapai, namun terus kita berikan dukungan semangat untuk mereka. Nah, untuk ijazah memang minimalnya 18 juz, ijazah tahfidzul Quran, pesantren. Nah, untuk sertifikat ini eh, 10 juz saja, 10 juz. 10 juz. Ini sudah sangat sedikit sekali, 10 juz. Berarti 1 tahunnya hanya 3 juz, lebih sedikit, 3 juz setengah. Afan bukan 3 juz. 3 juz lebih 3 lembar atau 3,5 lembar. Nah, ini sangat sedikit sekali, 3,5 juz lah. Berarti 1 semester hanya 2 juz atau 8 lembar. 1 juz 8 lembar. Ini sangat sedikit sekali. Dan insya Allah bisa digunakan untuk mendaftar ke sekolah-sekolah berikutnya. Namun yang ijazah tadi harus paling tidaknya memang 18 juz. Alhamdulillah ada santri juga yang selesai 30 juz itu untuk motivasi mereka. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Silakan kalau mau memberikan kritikan dengan menyampaikan secara langsung bisa angkat tangan nanti kita berikan akses mikrofonnya. Dari apa yang saya sampaikan mungkin ada masukan, silahkan disampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Wali Zulfikar, mohon untuk masalah sholat sunnah terutama sholat tahajud, apakah dari pondok diwajibkan atau program mandiri dari santri masing-masing? Kalau untuk sholat sunnah, kita ada pantauan di buku mutabaah sholat-sholat sunnah. Jadi sholat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, dan seterusnya di sholat-sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, atau disebut di sini sholat tahajud, itu sudah kita berikan. Dan kita terus memberikan arahan. Setelah selesai zikir, kita ingatkan. Yang belum sholat sunnah, silahkan sholat sunnah. Bahkan bukan saya saja yang mengingatkan, pengampu-pengampu pengabdian, demikian juga ustadz-ustadz pemateri itu menyampaikan. Namun, ya masih ada beberapa santri yang belum terketuk hatinya kecuali kalau dipaksa, sedikit dipaksa. Nah, sedikit dipaksa. Adapun sholat tahajud ini kita bangunkan santri jam 3:30 sudah mulai kita bangunkan para musyrif. Kemudian mereka membangunkan santri jam 4 kurang seperempat. Biasanya jam 4 kurang 4 lebih seperempat. Kalau sekarang jam 4 karena subuh mulai maju, itu santri sudah ada di masjid. Yang datang awal ke masjid sebelum adzan, mereka sholat tahajud. Mereka sholat tahajud. Paling tidaknya 3 rakaat. 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Tapi yang santri yang terlambat, atau datangnya pas adzan atau setelah adzan, ini tentunya mereka tidak dapatkan waktu untuk sholat tahajud ini. Karena kita tidak wajibkan. Program mandiri santri masing-masing hanya kita berikan hasungan, kita bacakan hadis keutamaan tentang sholat-sholat itu. Karena kita inginkan ya kesadaran mereka tumbuh dari dalam hati mereka sendiri-sendiri. Bisa juga kita paksa, namun kita tidak memakai cara seperti itu. Nah, slogannya pesantren ramah santri. Ya, kemudian ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada rencana pembuatan rekening virtual untuk membayar SPP dan uang saku santri? Mungkin hal ini akan memudahkan kami. Terima kasih. Ustadz Naim atau saya yang menjawab? Monggo Ustadz.
Eh, Kalau rencana sih ada, tapi itu terkait dengan masalah itu adalah dengan apa bendahara yayasan. Ini, bendahara yayasan dan sekarang ini ya alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit kan ya eh, apa namanya ada perbaikan-perbaikan dari pihak bendahara yayasan karena apa namanya untuk masalah pembayaran administrasi itu kan juga sentralisasi semuanya ke bendahara yayasan. Jadi kita menunggu juga langkah berikutnya dari bendahara yayasan begitu. Eh, ada rencana ke arah sana untuk adanya apa namanya seperti yang diusulkan tadi. Oke, jazakumullah khairan nanti kita ingatkan juga kepada pihak yayasan. Barakallahu fikum. Oke. Kemudian pertanyaan setelahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mohon informasi Ustadz bagaimana pelaksanaan kejar paket B dan bagaimana mekanisme tingkatan isnad, apakah mencari sendiri atau diprogramkan PPTQ. Mungkin yang pelaksanaan kejar paket B, Ustadz Depri bisa menjawab. Monggo Ustadz. Nggih. Nah, Bismillah. Untuk program pelaksanaan kesetaraan baik paket B ataupun paket C, alhamdulillah di kita sudah mulai 2 tahun ini kita langsung kita daftarkan semua yang mendaftar di Tafid, langsung kita ikutkan ke program kesetaraan baik paket B ataupun paket C. Dan yang terbaru yang di angkatan sekarang, yang sekarang kelas 1 ini, alhamdulillah kita ada kerjasama dengan PKBM baru dan bisa memfasilitasi belajar untuk santri-santri kita. Insya Allah akan ada pembelajaran untuk santri-santri yang sekarang kelas 1. Itu satu pekan sekali akan ada pembelajaran berkaitan dengan PKBM. Cuma Qadarullah untuk yang kelas 2 dan kelas 3 itu kita sebelumnya bekerja sama dengan PKBM yang berada di Ngemplak dan itu tidak bisa memfasilitasi belajar, hanya apa namanya, hanya memberikan modul, hanya memberikan buku yang bisa dipelajari dan juga nanti ketika semesteran atau akhir semester 1 ataupun ujian kenaikan kelas itu biasanya diminta untuk mengerjakan tugas seperti itu. Dan yang untuk paket C sama juga seperti itu, apa itu namanya pelaksanaannya. Dan alhamdulillahnya yang dimulai tahun ajaran ini, sekarang kelas 1 itu kita mendapatkan PKBM yang bisa memfasilitasi belajar di pondok kita. Seperti itu, Ustaz. Mungkin yang kedua berkaitan dengan isnad, Ustaz David bisa menjelaskan ataupun Ustaz Naim. Untuk program isnad ini kan tingkatan dari marhalah tahfidzul Quran. Jadi setelah santri menyelesaikan program tahsin, memiliki bacaan yang bagus, sudah dianggap layak mendapatkan sanad oleh pembimbing, baik itu Ustadz Muhammad Naim maupun Ustadz Khalifatul Amin. Dan setelah menyelesaikan hafal Al-Quran di marhalah hifat, kemudian sudah memutkinkan hafal Al-Qurannya, jadi mutkin hafalan dan mutkin kiraah, baru kemudian setoran untuk mendapatkan sanad dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dibaca ayat per ayat dengan tertil. Dengan tertil. Nanti setelah selesai, otomatis langsung kita buatkan sanad. Dan dari Ustadz Amin sendiri harus ada bukti. Nanti ada rekaman dari santri yang setoran dari Al-Fatihah sampai Anas. Kita masukkan di drive kita rekamannya untuk bukti bahwasanya anak ini memang sudah berhak mendapatkan sanad dari ustadz-ustadz kita di sini. Dari ustadz-ustadz kita di sini. Baik, itu program Islam di pondok pesantren kami. Jadi bukan mencari sendiri, tapi kita programkan bagi santri yang layak. Karena di brosur juga itu ada tanda bintangnya karena bersyarat gitu. Dan kita ketat dalam masalah itu. Tidak sebagaimana banyak kita dapatkan beberapa pesantren yang mengobral sanad di depan brosurnya tafid bersanad namun kualitasnya di bawah.
atau bersanad namun hanya sekedar setoran hafalan saya tanpa memperhatikan bacaan, atau bersanad tapi dengan syarat membayar walaupun tidak setoran. Itu ada kita dapatkan, dan kami menjaga eh, apa menjaga amanah dari riwayat tersebut dengan ketat dalam masalah ini. Sebagaimana guru-guru kita, Ustadz Muhammad Naim, demikian juga Ustadz Khalifatul Amin, dalam mendapatkan sanad itu harus perjuangan keras, perjuangan yang berat. Demikian santri juga kita didik seperti itu. Karena bukan hanya ijazahnya, bukan hanya tulisan mendapatkan sanad, namun kualitas itu yang lebih pentingnya. Itu untuk program isnad. Untuk wali tolah 2, kalau puasa sunnah bagaimana nih Ustaz? Apa ada program pembiasaan? Untuk puasa sunnah, eh, yang baru kita tekankan hanya puasa-puasa sunnah seperti 10 hari terutama di bulan Dzulhijjah, kemudian puasa Muharram atau Asyura Tasu'a, itu yang kita tekankan. Namun untuk puasa Senin Kamis dan puasa Daud itu sebelumnya pernah berjalan, namun disebabkan tidak kurang adanya eh, bimbingan dan arahan, demikian juga fasilitas dari pesantren, santri-santri ini menurun semangatnya untuk melakukan puasa sunnah. Namun alhamdulillah masih ada sebagian santri, walaupun tidak sebanyak dulu, ketika kita bangunkan di hari Senin maupun hari Kamis, mereka bangun untuk sahur. Bangun untuk sahur, masak lauk sendiri, makan, kemudian berbukanya juga sendiri-sendiri. Ya, sebelumnya pernah kita programkan, pernah kita fasilitasi sahur, fasilitasi berbuka. Namun karena adanya keterbatasan dari kita, program itu sudah tidak berjalan lagi. Namun insya Allah dengan adanya masukan ini, kita akan bahas kembali dan berusaha untuk eh, me- menghidupkan program ini lagi. Mungkin nanti berkaitan dengan buka, dulu pernah kita buka donasi untuk iftar dan sahur kepada wali santri atau masyarakat secara umum. Dan mungkin nanti kita butuh bantuan kalau pondok pesantren tidak bisa memberikan konsumsi yang lebih, bukannya lebih enak dari lauk pondok, nanti kita minta bantuan oleh santri sekalian. Ini seperti itu. Karena di program TU kita ada eh, donasi khusus untuk iftar, untuk buka puasa. Kalau ada itu, insya Allah program ini bisa kita jalankan kembali. Nah, kemudian pertanyaan setelahnya, mohon penjelasannya kegiatan santri marhalah 3 di tahun terakhir dan juga dengan program pengabdian santri. Syukron jazakumullah khairan. Program untuk kelas 3, program untuk kelas 3 eh, sama dengan yang kita jelaskan, yaitu program tahfidzul Quran dan menyelesaikan pelajaran diniyah demikian juga matan dengan target-target tertentu. Adapun nanti di akhir tahun, di akhir semester 2 ada bimbingan untuk sebelum melaksanakan ujian akhir, ada waktu khusus untuk mempersiapkannya, kemudian melaksanakan ujian akhir. Dan bagi santri yang kita pilih memenuhi kriteria kita untuk menjadi santri khidmah atau santri pengabdian di tahun berikutnya, maka wajib untuk mengabdi di pesantren. Bagi santri yang kita pilih, karena kita memiliki kriteria minimalnya agar bisa membantu berjalannya kegiatan belajar mengajar maupun mengurus pesantren secara umum. Karena ya kita ketahui tidak semua santri memiliki kemampuan ini. Jadi sebagian besar santri kita tidak wajibkan untuk mengabdi. Ya, seperti itu untuk khidmah. Apabila masih ada pertanyaan bisa chat lagi, kemudian bisa bisa juga menyampaikan secara langsung dengan mengangkat tangan. Kita akan berikan eh, akses untuk membuka mic. Tidak ada pertanyaan lagi?
Monggo Ustaz Debri. Nah, Teh, sepertinya tidak ada nih, Ustaz. Oh, ini masih ada satu lagi. Untuk kelas satu anak kelas satu ada pendidikan masa balik tidak? Karena takutnya ketika anak masa masuk dia malu, bahkan bisa dibully temannya. Jazakallahu khairan. Monggo Baik, baik. Ustaz Monggo, Ustaz. Naim. Monggo Ustaz Ustaz Naim Naim. mohon. Nggih, monggo Ustaz. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, satu pertanyaan yang bagus ya. Yang insya Allah kita akan coba untuk memberikan bimbingan dalam masalah ini ya. Insya Allah nanti dengan Ustadz Hafid yang lebih banyak melihat satu persatu dari anak-anak khususnya di kelas satu. Dan memang sangat-sangat butuh untuk bimbingan ya. Maka insya Allah kita akan programkan itu dengan di sela-sela waktu yang ada nanti di ini Ustadz Hafid dari bagian kurikulum yang mengatur dalam pembelajaran masalah ini. Itu insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, Teh, barakallahu fikum, Ustaz. Monggo, tafadhol Bapak Ibu wali santri yang masih berkenan untuk menyampaikan masukan ataupun pertanyaan, masih kita berikan waktu. Apabila tidak ada, maka sepertinya akan kita akhiri apabila sudah tidak ada yang bertanya lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, dan mungkin yang bagi Bapak Ibu yang berada di Makassar ataupun yang dia berada di waktu Indonesia Timur sudah jam 10 malam. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita melanjutkan acara pada malam hari ini, itu memasuki acara yang ke-6. Untuk acara yang ke-5 setelah tanya jawab, yaitu prakata penutup dari Mudir. Monggo Ustaz Naim memberikan prakata sebelum kita akhiri pertemuan wali santri pada malam hari. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, para wali santri yang saya hormati dan saya muliakan atas banyak masukan. Dan dengan seperti ini, insya Allah ya, menambah kami yang di pondok juga insya Allah akan lebih semangat ya. Selalu diingatkan ada masukan, dan juga tentunya kami tidak berharap untuk program-program ini menguap begitu saja, namun juga butuh realisasi, yang tentunya realisasi terkadang juga butuh kepada pengaturan yang lebih komprehensif ya, dan terkadang juga masih dibutuhkan kepada pembiayaan, terkhusus juga berkaitan dengan kepengurusan dari PKBM. Ini juga kemarin ada usulan dari pihak Putri untuk bisa dikelola lebih lebih baik, karena kasihan juga yang ngurusi itu juga tidak ada istilahnya tidak ada tambahan insentif gitu, padahal juga kadang kalau ngurus itu juga cukup letih gitu ya, uang bensin lah minimalnya. Insya Allah nanti semuanya kita akan atur masalah itu. Dan sekali lagi kami terima kasih sekali atas masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon untuk ta'awunnya, dan juga sekali lagi untuk bisa terus, mudah-mudahan ini yang hadir sampai banyak ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum hadir pada pertemuan berikutnya bisa aktif ya. Dan juga mohon kalau ada masukan-masukan juga bisa imma langsung kepada saya atau Ustaz Hafid kalau malu-malu untuk menyampaikan di grup ya. Kalau misalkan untuk kebaikan bersama mungkin juga bisa disampaikan di grup nanti admin Ustaz Depri yang akan mengelola masalah ini insyaallah taala. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan.
atas atensi dan partisipasinya, dan kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan dalam langkah-langkah kita dan juga keberkahan karena program kita masih sangat banyak ya untuk perbaikan-perbaikan dari dalam berkaitan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar di Tahfidz Al-Madinah ini. Demikian pula berkaitan dengan infrastruktur, ya kami sedang urus-urus, ya mudah-mudahan mohon doa dan restunya dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa lancar berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang ada di pondok pesantren kami. Demikian pula juga upaya untuk perluasan lahan, karena di sebelahnya juga masih ditawarkan ke kita, ya, sebelah selatannya nyambung dengan kita. Ini juga untuk ke depan agar bisa lebih leluasa, karena termasuk juga tempat yang cukup strategis ya. Maka mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan mohon doanya dan juga mohon partisipasinya kalau mungkin ada sisi melik ya, ada celah-celah yang mungkin bisa diberdayakan. Kami juga sangat menunggu dari para Bapak Ibu sekalian agar umniyah, harapan-harapan kami bisa terrealisasi. Demikian dari kami. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Naim. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati dan kami muliakan, kita menginjak acara yang terakhir, yaitu acara ke-6 penutup. Ya, di sini kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu wali santri yang telah meluangkan waktunya dan juga berkenan hadir pada acara malam hari ini. Berikutnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Naim selaku mudir yang telah membimbing kami dan mengarahkan kami para pengampu dan juga pengasuh di PP3 Madinah. Dan juga kita haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia acara pada malam hari ini, terkhusus Ustaz Hafid yang telah menjembatani atau menginisiasi kita dalam acara pada malam hari ini, dan juga para asatid yang lainnya, para pengasuh dan juga pengampu yang lainnya, dan juga santri-santri khidmah. Atas partisipasinya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Akhirnya kita di penghujung acara, saya sebagai moderator ataupun MC pada malam hari ini, apabila ada tutur kata dalam penyampaian acara pada malam hari ini ada kurangnya dan juga ada kesalahannya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.